Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasya Fitriana Putri Harahap, NIM 2101080 dari kelas S1 TT08C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai post-test dari mata kuliah Praktikum Algoritma Pemrograman, yaitu mengenai variabel dan tipe data. Yang pertama, kita akan membahas mengenai variabel. Semua program komputer yang sedang berjalan akan menyimpan data sementara di dalam RAM atau Random Access Memory. Data-data yang tersimpan di dalam RAM memiliki alamat yang direpresentasikan dalam bilangan heksadesimal. Bagaimana cara program menyimpan nilai ke RAM? Jawabannya dengan menggunakan variabel. Variabel adalah suatu tempat yang berfungsi untuk menyimpan nilai atau konstanta. Nilai tersebut biasanya didapat dari masukan pengguna, programmer, atau merupakan hasil dari proses pemrograman. Variabel yang telah kita buat merupakan sebuah memori pada komputer. Alamat memori diwakili dengan bilangan heksadesimal dan setiap alamat memiliki 1 bit. Setiap kali kita mendirikan variabel, kita sebenarnya meminta memori pada CPU. Lalu CPU akan memeriksa dan mencari alamat memori mana yang masih kosong dan dapat digunakan. Memori itu akan diberikan kepada program dalam bentuk alamat memori, dengan arti bahwa variabel hanyalah sebuah perwakilan dari alamat memori yang diberikan. Syarat-syarat penamaan variabel. Yang pertama, nama variabel hanya boleh disusun dari huruf alfabet, angka, dan karakter garis bawah atau underscore, dan tidak boleh mengandung karakter khusus seperti operator aritmatika, tambah, kurang, kali, bagi, tanda baca, tanda tanya, tanda seru, dan lain-lain, atau karakter khusus yang lainnya. Yang kedua, panjang nama itu tidak dibatasi, tetapi sebaiknya interpretatif, yaitu mencerminkan nilai intrinsi atau fungsi yang dikandungnya. Yang ketiga, boleh dimulai dengan huruf alfabet atau karakter garis bawah, tetapi tidak boleh dengan angka. Yang terakhir, nama tidak boleh menggunakan istilah yang menjadi kata kunci atau keyword yang ada di pseudocode atau pemrograman tertentu. Berikut merupakan contoh penamaan variabel. Yang pertama itu adalah nama siswa. Di sini mengapa salah? Karena untuk penamaan pada variabel itu tidak boleh mengandung spasi, sehingga penamaan yang benar itu kita bisa memberikannya karakter garis bawah atau underscore. Yang kedua yaitu nomor siswa. Di sini yang menjadi penamaan variabel itu salah ialah dia menggunakan operator aritmatika yaitu pengurangan, sehingga kita bisa membenarkannya seperti berikut, yaitu nomor siswa. Yang ketiga, alamat rumah siswa. Di sini yang membuat penamaan pada variabel ini salah ialah nama itu dia terlalu panjang. Sebenarnya untuk penamaan itu tidak dibatasin panjangnya, namun lebih baik untuk penamaan variabel itu dia interpretatif. Jadi kita bisa menggantinya sebagai berikut, alamat underscore siswa. Yang keempat itu 12 data. Pada penamaan variabel itu tidak boleh dimulai dengan angka, sebaiknya kita ganti seperti berikut, data 12. Dan yang terakhir adalah if. Di sini merupakan kata kunci atau keyword, sementara untuk dalam penamaan variabel itu tidak boleh dengan keyword, dan sebaiknya kita ganti dengan rekam underscore 1. Selanjutnya itu kita membahas tipe data. Jenis-jenis tipe data. Yang pertama adalah tipe data integer atau INT. Tipe data untuk angka bulat seperti 5, 7, 48. Yang kedua adalah tipe data float atau double. Tipe data untuk angka pecahan seperti 3,14, 5,55 atau 0,00024. Yang ketiga ialah tipe data boolean atau bool. Tipe data yang berisi nilai true atau false. Yang keempat, tipe data char atau tipe data untuk satu karakter seperti A, Z, atau B, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada tipe data string, yaitu tipe data untuk kumpulan karakter seperti Andi, Hello World, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu flowchart. Flowchart atau bagian alir adalah bagian atau chart yang menunjukkan alir atau flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagian alir atau flowchart digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Selanjutnya adalah simbol-simbol flowchart. Yang pertama ada terminator, artinya sebagai permulaan atau akhir program. Yang kedua adalah flow line atau garis alir, artinya arah aliran program. Yang ketiga adalah preparation atau proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Yang keempat ada simbol input atau output,
artinya proses input atau output data, parameter, ataupun informasi. Dan yang terakhir ada decision atau perbandingan bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Selanjutnya ini ialah merupakan flowchart dari sebuah program yang akan kita jalankan nantinya. Yang pertama dimulai dari simbol terminator, yang kedua yaitu simbol preparation, yang ketiga dan yang keempat merupakan simbol input atau output, dan yang terakhir kembali lagi yaitu simbol terminator. Baik, di sini kita akan membuat program dari flowchart yang sebelumnya menggunakan bahasa C++. Yang pertama kita lakukan ialah membuat sebuah file header dari bahasa C++ terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya using namespace std, lalu ada inline. Selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah data dari saya sendiri dengan cara sebagai berikut. Lalu kita memberikan inline langsung untuk memberikan data nama, kita berikan inline lagi, selanjutnya yaitu memberikan name. Kita berikan inline lagi agar data atau program yang kita buat itu rapi. Lalu ada kelas. Selanjutnya itu kita membuat variabel yang akan kita jadikan program pada program kita kali ini. Yang pertama itu ada string nama, yang kedua ada int umur, selanjutnya yang ketiga ada string alamat, lalu ada string pendidikan, lalu ada string cita-cita. Karena cita-cita memiliki dua kata yang sama, jadi kita bisa memberikan karakter underscore. Itu sebagai berikut. Baik, selanjutnya kita membuat seperti ini. Tujuannya ialah untuk mengenalkan program apa yang akan kita buat pada program ini. Itu dengan cara sebagai berikut. Layout program yang akan kita buat pada program kali ini yaitu program perkenalan diri. Kita bisa menghapus simbol yang di atasnya, kita samakan agar terlihat lebih rapi. Kita kasih inline dan kita berikan simbol yang sama. Kita berikan inline lagi. Selanjutnya kita membuat pertanyaan dari masing-masing variabel yang ada. Untuk membuat sebuah pertanyaan dari orang yang akan dijadikan perkenalan di akhir kalimat nanti. Yang pertama itu kita membuat pertanyaan dari variabel yang pertama itu nama dengan cara cout siapakah namamu. Selanjutnya kita memberikan inline agar programnya terlihat rapi, lalu memberikan kalimat untuk menjawab dari pertanyaan yang ini, itu dengan cara seperti ini, keluaran seperti ini. Lalu untuk menjawab pertanyaan ini kita memanggil variabel yang sesuai dengan pertanyaan tersebut. Karena pada pertanyaan ini menanyakan siapakah nama, berarti kita memanggil variabel nama. Selanjutnya kita beri inline lagi agar program terlihat rapi. Selanjutnya yang kedua kita membuat kalimat pertanyaan untuk variabel yang kedua yaitu umur dengan cara berapakah, dengan cara membuat kalimat seperti ini, berapakah umurmu. Kita berikan inline agar terlihat rapi. Lakukan hal yang sama seperti ini. Nah, kita memanggil variabel yang kedua yaitu umur. Jangan lupa memberikan inline lagi agar program terlihat rapi. Selanjutnya yaitu membuat kalimat untuk variabel yang ketiga yaitu alamat dengan kalimat seperti ini. Di manakah alamatmu?
Kita berikan n-line lagi. Lalu lakukan hal yang sama, memberikan kalimat yang sama seperti sebelumnya, seperti berikut. Lalu kita memanggil variabel yang sesuai dengan pertanyaan ini, yaitu variabel alamat. Jangan lupa memberikan n-line lagi. Lalu kita membuat kalimat pertanyaan sesuai dengan variabel yang selanjutnya, yaitu pendidikan. Dengan kalimat seperti ini, pendidikan terakhir kamu ialah. Kita beri inline agar terlihat rapi. Lalu seperti ini. Kita panggil variabel pendidikan. Lalu kita berikan kalimat lagi untuk variabel yang selanjutnya, yaitu variabel cita-cita. Dengan kalimat, apakah cita-cita kamu sekarang? Selanjutnya yaitu memanggil variabel cita-cita untuk menjawab pertanyaan berikut. Setelah kita membuat seluruh pertanyaan yang sesuai dengan variabel yang ada sebagai data yang nantinya akan dijadikan sebagai kalimat untuk outputnya, selanjutnya kita akan membuat output berupa kalimat perkenalan diri, yaitu dengan cara sebagai berikut. Pertama ialah kita menyapa terlebih dahulu dengan kalimat halo semua, salam kenal. Lalu memberikan kalimat untuk menyatakan nama, yaitu dengan cara kalimat seperti berikut. Nama saya, karena di sini merupakan kalimat untuk mengenalkan nama, jadi kita bisa memanggil variabel yang berhubungan dengan nama, yaitu dengan cara berikut, variabel nama. Lalu untuk kalimat selanjutnya memberitahu umur, yaitu dengan cara kalimat sebagai berikut. Umur saya, memanggil variabel umur. Selanjutnya untuk kalimat alamat, saya berasal dari, kita panggil variabel alamat. Lalu untuk kalimat yang selanjutnya ialah pendidikan. Dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan saya di, lalu kita panggil variabel pendidikan. Selanjutnya ialah yaitu lalu untuk kalimat cita-cita, saya memiliki cita-cita memanggil variabel cita-cita. Dan yang terakhir yaitu kalimat penutup. Yaitu kita berikan return 0 mengartikan mengakhiri programnya. Setelah selesai membuat programnya, kita run program tersebut. Di sini akan keluar pertanyaan pertama, yaitu siapakah namamu. Kita isi dengan data saya sendiri, yaitu Rosya. Selanjutnya umur, alamat saya berada di Kota Pinang. Pendidikan terakhir saya di ITT. Lalu cita-cita saya bisnis. Nah, di sini akan keluar sebuah kalimat seperti berikut. Halo semua, salam kenal, nama saya Rosya, umur saya 19 tahun. Saya berasal dari Kota Pinang dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan saya di ITT Purwokerto. Saya memiliki cita-cita ingin memiliki bisnis di bidang furniture. Sekian dari saya, terima kasih. Menandakan bahwa program yang kita kerjakan itu ternyata sudah benar. Mungkin sekian penjelasan mengenai proses dari mata kuliah algoritma pemrograman mengenai modul, variabel, dan tipe data. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Satu quotes yang dapat saya berikan yaitu dari perkataan seseorang, isinya ialah terlalu memikirkan gelar sarjana sampai lupa gelar sajadah. Maksudnya ialah teguran bagi kita agar kita tidak selalu memikirkan gelar yang ada di dunia ini sampai kita melupakan kewajiban kita untuk akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.